wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Iya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, sebelumnya Ibu akan memberi sedikit motivasi ya. Yang kata-katanya begini, setiap manusia itu ingin menjadi orang yang sukses. Hampir setiap orang mempunyai cita-cita yang ingin diraih. Maka langkah pertama yang bisa ditempuh adalah belajar. Meraih prestasi dengan nilai tinggi merupakan salah satu modal menjadi orang yang sukses. Tak menutup kemungkinan nilai bukanlah segalanya. Namun dengan belajar, wawasan kita akan terbuka luas. Maka dari itu jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun ya. Sebelumnya masih ada yang ingat nggak tentang materi kemarin? Ingat, Bu. Iya, coba tentang apa? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga. Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen. Nah, yang pertama itu ada pengertian perilaku konsumen. Yang kedua, ada jenis-jenis perilaku konsumen. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ini yang keempat, ada peran perilaku konsumen. Baik anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu adalah perilaku yang merupakan suatu proses yang berkaitan dengan proses pembelian. Perilaku konsumen yang merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perilaku konsumen, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada perilaku konsumen rasional, dan yang kedua adalah perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional adalah tindakan konsumen yang mengedepankan aspek-aspek konsumen seperti kebutuhan primer, kebutuhan mendesak, dan daya guna produk. Nah, selanjutnya ada perilaku konsumen tidak rasional. Perilaku konsumen tidak rasional ini yang mudah terbuai oleh iming-iming diskon. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan ini konsumen benar-benar membutuhkan barang yang memang sedang dibutuhkannya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah gaya hidup lingkungan sekitar. Selanjutnya ada faktor kualitas produk, yaitu seseorang konsumen akan membeli barang yang kualitasnya yang bagus sehingga tidak akan ragu untuk membelinya. Selanjutnya ada faktor harga, yaitu harga merupakan faktor yang menjadi pertimbangan cukup penting, karena jika harga naik maka permintaan tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya ada faktor primer. Nah, yang keempat itu ada peran perilaku konsumen. Selanjutnya ada peran perilaku konsumen ya. Yang pertama itu ada rumah tangga. Rumah tangga itu merupakan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang kedua ada perusahaan, yaitu merupakan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi. Lalu yang ketiga ada pemerintah.
Pemerintah itu merupakan peran terhadap kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada masyarakat luar negeri, yaitu termasuk pelaku ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian global. Baik anak-anak, Ibu tadi udah menjelaskan tentang perilaku konsumen, yaitu ada pengertian, jenis-jenis, faktor, dan peran perilaku konsumen. Maka selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu di sini kan Ibu ada gambar ya, gambar. Nah kalian itu analisis gambar ini diberi waktu 15 menit. Nanti Ibu akan nanti salah satu anak akan maju ke depan untuk menjelaskan ya. Silakan dianalisis. Anak-anak waktunya sudah 15 menit ya. Siapa yang akan maju satu orang untuk menjelaskan tugas yang tadi? Aku, Bu. Ya, silakan sok maju. Dari hasil analisis gambar ini dapat dikatakan bahwa adanya pelaku-pelaku ekonomi yaitu 1. Rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumen merupakan pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja dan juga tenaga usahawan. Selain itu juga, sektor ini mempunyai faktor-faktor produksi lain, yaitu kekayaan alam, tanah, dan juga bangunan. Rumah tangga produksi memiliki faktor-faktor produksi dari RTK atau rumah tangga konsumen dalam kegiatan produksinya. 2. Ada rumah tangga produksi atau RTP. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, perusahaan merupakan satuan ekonomi yang didirikan untuk tujuan memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, rumah tangga negara dalam kurung pemerintah merupakan pemerintah dapat dipandang sebagai satu unit ekonomi atau rumah tangga yang menghasilkan barang dan juga jasa tertentu untuk kepentingan umum. Pemerintah yang dimaksud ialah badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat ada masyarakat luar negeri. Merupakan hasil produksi selain disalurkan ke pembeli dalam negeri dalam kurung RTK, RTP, dan pemerintah. Sebagian juga dijual pada masyarakat di luar negeri. Hal ini akan menimbulkan arus barang dan juga jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut dengan ekspor. Ya, Sudah, Bu. bagus. Terima kasih ya penjelasannya. Silakan duduk kembali. Anak-anak tadi sudah ada yang menyampaikan ya tentang penjelasan yang sudah Ibu tugaskan. Nah, selanjutnya Mungkin ini penjelasan dari Ibu mengenai pengertian perilaku konsumen yang sudah tadi dijelaskan, lalu jenis-jenis perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, lalu peran perilaku konsumen. Yang pengertian perilaku konsumennya itu adalah perilaku yang suatu proses yang berkaitan dengan proses pembelian. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan. Lalu jenis-jenis perilaku konsumen tadi kan ada 2, jenis perilaku konsumen irasional dan rasional. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi, itu ada faktor kebutuhan, faktor lingkungan, faktor kualitas, faktor harga, dan faktor promosi. Dan peran perilaku konsumen itu ada dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, lalu masyarakat luar negeri. Mungkin demikian penjelasan dari Ibu. Anak, pembelajaran kita sudah selesai ya tentang materi perilaku konsumen. Nah, di sini siapa yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, sok silakan. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ya, baik. Bagus ya, terima kasih. Maka Ibu akan menyimpulkan kembali
kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian untuk barang berupa jual, untuk barang berharga jual rendah, yaitu low involvement, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Nah, sedangkan keputusan dilakukan dengan tinggi atau high involvement, yaitu proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Maka dalam kata lain, perilaku konsumen itu mengingatkan pikiran dan perasaan yang dialami manusia dari aksi yang dilakukan untuk proses konsumsi. Mungkin segini dulu penjelasan dari Ibu mengenai materi tentang perilaku konsumen. Maka itu anak-anak jangan lupa belajar di rumah, tetap mempelajari pelajaran-pelajaran yang sudah Ibu berikan maupun tugas-tugas dari guru lain, tetap semangat. Nah, maka dari itu untuk pertemuan minggu depan Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian merangkum materi tentang segmentasi pasar, karena minggu depan kita akan membahas tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.